Tradisi bagi-bagi THR Lebaran sudah biasa dilakukan di Indonesia. Istilah bagi-bagi THR ini merupakan pada tradisi kegiatan membagikan uang menjelang atau saat momen Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. THR sendiri artinya tunjangan hari raya. Tradisi bagi-bagi THR di Indonesia sudah ada sejak tahun 1951 silam, yang dimulai dengan adanya kebijakan pembagian THR yang kala itu hanya dibagikan kepada pegawai negeri sipil hingga akhirnya berkembang seiring waktu. Sejarah tradisi bagi-bagi THR di Indonesia bermula pada tahun 1951. Perdana Menteri Suekiman memberikan tunjangan kepada pamung praja, saat ini disebut PNS. Pemberian tersebut merupakan uang persekot, pinjaman awal dengan tujuan agar dapat mendorong kesejahteraan lebih cepat. Uang persekot akan dikembalikan ke negara dalam bentuk pemotongan gaji pada bulan berikutnya. Kemudian pada tanggal 13 Februari tahun 1952, kaum pekerja atau buruh mengajukan protes terhadap adanya kebijakan tersebut. Kaum pekerja atau buruh menuntut pemerintah untuk memberikan tunjangan yang sama seperti yang diberikan kepada pamung praja. Pada tahun 1954, perjuangan tuntutan dari kaum pekerja atau buruh tersebut dikabul. Menteri Perburuhan Indonesia kala itu mengeluarkan surat edaran tentang hadiah lebaran dalam rangka menghimbau setiap perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada para pekerjanya sebesar 1/12 dari upah. Lalu pada tahun 1961, surat edaran yang awalnya bersifat himbauan tersebut kemudian berubah menjadi peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah lebaran kepada pekerja yang telah bekerja selama minimal 3 bulan bekerja. Selanjutnya, pada tahun 1994, Menteri Ketenagakerjaan kala itu mengeluarkan peraturan menteri dengan mengubah istilah hadiah lebaran menjadi tunjangan hari raya atau disingkat dengan THR yang dikenal sampai saat ini. Pada tahun 2016, aturan pemberian THR direvisi. Pemberian THR dapat diberikan kepada pekerja dengan minimal 1 bulan kerja yang dibutuhkan secara profesional. Aturan tersebut terpaut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Seiring berjalannya waktu, pemberian THR menjadi tradisi di Indonesia ketika menjelang atau saat momen hari raya atau hari besar. Istilah bagi-bagi THR juga bisa digunakan untuk tradisi bagi-bagi uang kepada keluarga, saudara, hingga kerabat. Baru-baru ini, sebuah video yang menampilkan tarian THR viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sekelompok orang menari diiringi musik. Mereka tampak berbaris sambil melompat maju mundur dengan gerakan kaki yang serempak. Pada Kamis tanggal 3 bulan 4 tahun 2025 malam muncul video yang mirip dengan tarian THR tersebut. Tarian itu disebut-sebut sebagai tarian Hora, sebuah tarian tradisional Yahudi. Barisan hingga gerakan tarian Hora sangat mirip dengan joget THR. Video ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai asal-usul dari tarian THR. Banyak yang menyesalkan umat Islam di Indonesia justru mengikuti tren tarian Yahudi. Namun, tak sedikit yang menganggap tarian THR hanya hiburan semata. Tarian Hora yang dikenal sebagai tarian gembira khas Yahudi biasanya dilakukan secara berkelompok membentuk lingkaran. Tarian ini sering dipertunjukkan dalam berbagai perayaan dan acara komunitas Yahudi di seluruh dunia, menjadi simbol kegembiraan dan kebersamaan. Meskipun kemiripan gerakan antara kedua tarian tersebut cukup mencolok, belum ada konfirmasi resmi mengenai asal-usul tarian THR. Beberapa sumber justru menyebutkan bahwa tarian tersebut berasal dari Finlandia dan tidak memiliki kaitan dengan budaya atau agama tertentu.
Tarian dalam budaya Yahudi merupakan bagian integral dari perayaan keagamaan dan kehidupan sosial. Berbagai jenis tarian Yahudi telah berkembang selama berabad-abad, mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah komunitas Yahudi di berbagai belahan dunia. Tarian-tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai media untuk mengekspresikan berbagai emosi, mulai dari kegembiraan dan sukacita hingga kesedihan dan refleksi spiritual. Setiap gerakan dan irama dalam tarian Yahudi memiliki makna dan simbolisme tersendiri. Pengaruh budaya lokal dan regional juga turut membentuk karakteristik tarian-tarian tersebut. Beberapa tarian Yahudi bahkan telah beradaptasi dengan budaya tempat komunitas Yahudi tersebut berada, menciptakan variasi dan kekayaan ekspresi yang luar biasa. Bagaimanakah menurut kalian? Apakah tarian THR itu merupakan tarian Yahudi atau bukan? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.